Perkenalkan, nama saya Najma Najma dari Prodi Sains Data Terapan dengan NRP 33226015. Di sini saya akan menjelaskan proyek tengah semester mata kuliah pemodelan statistik dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, pendekatan berdasarkan data provinsi 2018 sampai 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemodelan statistik, yakni Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Latar belakang diambil judul tersebut, yakni masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Adanya program SDGs menjadi salah satu program yang dapat mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatkan kesetaraan dan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil. Untuk itu, bagi kita mengetahui faktor yang mengaruhi kemiskinan sehingga dapat meminimalisir adanya kemiskinan di Indonesia. Project Goals atau tujuan dari proyek ini, yang pertama, mengetahui persebaran kemiskinan berdasarkan data provinsi 2018 sampai 2022 di Indonesia. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan OLS atau Ordinary Last Square. Metodologi yang digunakan, pertama ada pre-processing data, yaitu persiapan data sebelum data siap diolah. Kedua, analisis data eksploratif, yakni menganalisis atau mengeksplor data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ketiga, regresi ordinary square dan fit. Dan yang keempat, interpretasi data. Sumber data yang digunakan dalam proyek kali ini yaitu data BPS, kemiskinan dan ketimpangan 2018 sampai 2022 dengan penetapan variabel sebagai berikut. Kita akan beralih di Jupyter Notebook. Berikutnya kita melakukan exploratory data analysis. Dalam proses pre-processing, pertama kita mengimport beberapa library yang akan digunakan dalam proses ini. Kita menampilkan data, kemudian saya mengecek tipe data dari setiap variabel yang saya ambil. Sini ada tipe data objek dan float. Kita menampilkan deskripsi, ada count, jumlah datanya 34, nilai lumen, tanda deviasi, mean, kuadrat pertama, median, kuadrat ketiga, 6. Kemudian saya melakukan pengecekan nilai nol dalam setiap variabel yang saya ambil. Ternyata di sini tidak ada nilai nol. Kemudian langkah berikutnya yaitu visualisasi data. Jadi di sini saya mengambil data dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian saya mencari nilai lumen untuk menampilkan sebuah data dari setiap variabel. Dapat dilihat dari garis kemiskinan ini, garis kemiskinan tertinggi berada pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian terendah pada provinsi daerah Gorontalo, Sulawesi Barat. Ya, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi pada provinsi Papua dan terendah pada provinsi Bali. Kemudian kita lihat kemiskinan tertinggi juga terdapat pada provinsi Papua. Jumlah penduduk miskin paling banyak berada pada provinsi Jawa Timur. Akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, ini paling rendah Papua dengan tingkat 40% dari total penduduk. Kemudian akses terhadap layanan sumber air minum ada provinsi Papua paling rendah. Kemudian di sini ada akses listrik PLN, paling rendah penggunaan yaitu Provinsi Papua lagi, tingkat 40%. Kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sini paling tinggi ada DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Tengah. Kemudian ini ada pengeluaran per kapita disesuaikan Rp1.000 per orang per tahunnya, paling tinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat pengeluaran per kapita 17.500 dan paling rendah berada pada Provinsi Papua dengan kira-kira 7.500. Kemudian unmet ini pelayanan kesehatan, di sini paling rendah Papua disusul dengan Bali. Laju pertumbuhan PDB, di sini tertinggi pada daerah Sulawesi. Tenaga kerja formal, di sini ada Papua paling rendah persentasinya dan paling tinggi daerah Bangka Belitung. Bisa juga di Jakarta, Ini tenaga kerja informal, ini Papua meninggi hampir 100% dan paling rendah di Jakarta. Tingkat penganggurannya di sini Papuanya tinggi, cenderung tinggi hampir 100. Berikutnya saya akan melakukan pemodelan pada data dengan mengimport start model API SSM. Saya juga membuat data frame baru, di mana data frame ini berasal dari nilai mean dari setiap variabel pada tahun 2018 hingga tahun 2022, sehingga kita dapat melihat korelasi antar variabel tersebut. Variabel dengan tingkat korelasi tertinggi jika nilai korelasinya mendekati nilai 1, seperti contoh variabel IKK terhadap variabel kemiskinan memiliki korelasi 0,97, artinya berkorelasi kuat. Dan nilai negatif positif itu tidak menentukan korelasi tersebut, artinya selama nilai korelasi itu di atas 0,5 ke atas, berarti dia memiliki korelasi yang tinggi.
Dan saya memberi atau menambahkan nilai konstan untuk dilakukan pemodelan OLS. Kita tetapkan variabel responnya yaitu kemiskinan, dan variabel independennya itu ini 12 variabelnya. Interpretasi datanya yaitu kita mendapatkan nilai R2 sebesar 0,983 yang artinya sekitar 98,3% validitas dan kemungkinan akan dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Kita juga mendapatkan nilai R2 sebesar 0,972 yang menunjukkan model cukup maksimis kemampuan dalam membedakan variasi kemungkinan. Kita juga mendapatkan nilai probabilitas S statistik. Di sini kita dapat semua bahwa setidaknya satu variabel independen secara signifikan berkontribusi pada model. Kemudian kita melihat nilai p-value-nya. P-value yang kurang dari 0,05 menunjukkan signifikasi pada variabel. Di sini terdapat variabel IKK besar 0 p-value-nya dan p-value pendekatan per kapita sebesar 0,03. Yang terakhir tenaga kerja formal sebesar 0,013. Dan nilai koefisien yang kita dapatkan pada ini, koefisien ini. Kita contohkan cara membacanya yaitu variabel IKK atau indeks keparahan kemiskinan sebesar 4.213. Yang berarti jika IKK naik sebesar 1 unit, maka nilai kemiskinan akan naik sebesar 4.213. Kemudian di sini ada not, di mana not ini itu menunjukkan bahwa nilai eigenvalue itu sangat kecil dan kemungkinan mengindikasikan terjadi multikolinialitas. Kemudian saya mengecek nilai P pada OLS, ternyata benar dapatkan nilai P-nya itu lebih dari 10, dan saya menggunakan atau membandingkan dengan test model. Di sini kita akan membandingkan model OLS dan model regresi. Terdapat nilai R2 testnya terutama. Di sini nilai R2 test regresi lebih besar daripada OLS, dan kita temukan bahwa nilai P pada saat sebelum dilakukan regresi OLS masih terdapat multikolinialitas. Dibuktikan dengan nilai P yang lebih dari 10. Ini setelah dilakukan regresi ridge, kita temukan bahwa nilai P-nya kurang dari 10, yang artinya sudah tidak terjadi multikolinialitas. Interpretasi data yaitu pada pemodelan, hasil tersebut adalah hasil evaluasi performa dari model regresi ridge yang telah dilakukan training pada data training dan diuji pada data testing. MSE menunjukkan rata-rata kesalahan bodoh dari sebuah prediksi pada data. Dapat dilihat antara dua model OLS dan RIT, nilai MSE test RIT lebih besar sebesar 2,8 daripada OLS. Maaf, ini lebih kecil 2,8 daripada OLS. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik performa model. Sedangkan R2 menunjukkan seberapa besar variasi dalam model yang dapat didapatkan pada data training maupun testing. Dapat dilihat R2 pada data testing rate lebih besar sebesar 88,81% daripada OLS. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model terbaik yakni model RIT dengan 88,81% variasi pada data testing yang dapat didapatkan oleh model. Semakin tinggi nilai R2, maka semakin baik performa model dalam menjelaskan variasi pada data. Kesimpulan yang didapat dari eksplorasi data dan regresi. Berdasarkan eksplorasi data dan pemodelan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan terjadi di wilayah Papua. Hal itu dapat dilihat dari akses layanan sanitasi yang rendah, akses layanan sumber air minum yang rendah, akses penerangan listrik PLN yang rendah, indeks pembangunan manusia yang rendah, sedikitnya pengeluaran, dan tingkat pengangguran masyarakat yang tinggi. Ketika dimodelkan dengan OLS, faktor yang mengaruhi kemiskinan yaitu IKK, IPM, TK formal dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Dengan dari hasil pengecekan nilai R2 didapatkan bahwa model terbaik yang cocok dalam kasus ini adalah model regresi ridge, yakni dengan nilai R2 test besar 88,81% dan nilai MSE test besar 2,8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.